Santai aja di sini. Nanti kalau seandainya ada yang kurang, silakan bertanya seperti itu ya. Jadi yang kemarin Bu Eva, Bu Haja sudah 3 minggu di sekolah kami setiap hari Jumat ya. Kemarin juga hadir pada saat kami mengimbaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi, dan hari ini beliau meminta saya untuk coba disosialisasikan bagaimana pelaksanaan asesmen sumatif di sekolah di SDI Muhammadiyah. Nah ini adalah sebenarnya ini adalah PowerPoint sederhana yang saya sampaikan saat sosialisasi tahun lalu. Karena terus terang kami pada saat asesmen sumatif berbentuk proyek semester 1 itu berantakan. Jadi kami sebenarnya tidak begitu siap juga. Banyak hal yang masih kami kurang mengerti. Tapi kalau dibilang kayak gini, kalau tunggu sampai ngerti, kapan mulainya gitu. Jadi kayak kita belajar, tunggu sampai paham banget, kapan bisanya. Jadi begitu ada semangat untuk bergerak ya sudah bergerak saja gitu. Siapa sih yang harus kami? Jadi tapi dalam artian ini asesmen itu nggak boleh coba-coba juga. Jadi kami tetap harus belajar. Ketika dirasa ini bekalnya sudah cukup nih untuk melaksanakan, kami coba laksanakan. Dan ketika evaluasi bulan Desember, hasilnya pun ya begitu ya. Ada yang positifnya, ada yang negatifnya, kemudian kami perbaiki. Dan alhamdulillah di semester 2 berjalan luar biasa. Jadi pada saat semester 2 itu terima raport itu kami anak-anak itu pameran karya dulu kayak T5, modelnya seperti T5. Tapi fokusnya tidak di karakter, fokusnya pada aplikasi pengetahuan. Jadi bukan level yang hanya mengingat, memahami, tapi sudah aplikasi pengetahuan. Contohnya seperti anak belajar energi terbarukan. Dia harus dapat membuat, di situ kita arahkan dia membuat tentang kincir angin. Terus dia anak belajar tentang bagaimana memahami kalau kita itu mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Kita caranya gimana? Kita kunjungi taman gurame, kita kunjungi bank sampah dan sebagainya. Nah di situ adalah suatu rangkaian asesmen yang kami laksanakan. Tapi tepatnya gimana sampai bisa seperti itu nanti akan saya laksanakan mungkin step by step. Jadi saya coba pelan-pelan. Kalau seandainya ada yang bingung, mungkin saya bertanya beberapa kali. Kalau bisa dilanjutkan seperti itu. Baik, Pak Yami. Selanjut aja. Silakan Pak Yami. Nah ini tabel of contents ya. Baik, lanjut Pak Yami. Nah ini salah satu yang semula itu informasi yang kami dapatkan soal asesmen sumatif dan formatif itu agak simpang siur ya. Kami agak bingung ini. Dari format yang pertama dari lembaran TDF dari pemerintah tentang asesmen, di situ ada formatif dan sumatif digabungkan. Tapi ternyata setelah perkembangannya ternyata memang nggak boleh digabungkan karena beda tujuannya. Kalau formatif sebenarnya ada juga yang ngomong seperti ini. Formatif itu kayak ulangan harian, sebenarnya enggak juga. Gitu. Kalau saya bilang, kalau di sekolah kami bilang, asesmen formatif itu untuk menilai apakah anak itu pada saat itu sudah paham materi, untuk apa? Untuk bisa kita kembangkan. Jadi kalau di sekolah, RPP yang kami buat itu masih bisa diubah. Misalnya gini, pada saat kami mengajarkan tentang mengajarkan tentang ekosistem kelas 5 ya, ekosistem kelas 5, dan ketika hari pertama kami ingin mengajarkan tentang konsep ini loh yang namanya komponen-komponen ekosistem. Pada saat pertemuan pertama kami laksanakan formatif, tapi begitu formatif anak itu ternyata 60% itu nggak paham karena mungkin bentuknya yang masih abstrak dan contohnya yang kurang banyak. Makanya pada RPP kedua kami lakukan penyesuaian. Itu gunanya asesmen formatif pada saat itu untuk memperbaiki ya, untuk memastikan anak itu mencapai tujuannya, mencapai tujuan KKPP-nya itu. Jadi pada saat hari kedua anak kami ajak ke taman. Jadi di situ fungsi asesmen formatifnya. Jadi kalau dibilang asesmen formatif itu ulangan harian, ya enggak juga seperti itu. Ya. Jadi asesmen formatif lebih ditujukan pada apakah anak kita memang dapat ini, gitu ya. Apakah memang benar-benar pada saat pembelajaran hari ini dia paham atau tidak. Makanya karena asesmen formatif itu fokusnya pada pembelajaran sehari-hari, tidak bisa digabungkan dengan sumatif. Jadi untuk raport jangan digabungin ya, formatif sama asesmen bagi dua, nggak boleh. Jadi sumatif. Sumatif itu ada sumatif lingkup materi, ada sumatif akhir semester. Nah, sumatif semester gitu jadinya. Jadi nggak ada tuh ya kalau formatif digabungkan sama sumatif.
Nah akhirnya setelah tahu kalau sumatif itu memang penting, sumatif itu penting untuk menilai apakah anak ini bisa, untuk menilai ketercapaian TP dari satu semester itu, dari satu tahapan, ya, atau menilai beberapa ketercapaian dari beberapa TP. Jadi sumatif, asesmen sumatif itu tidak menilai TP dari awal sampai akhir. Karena terkadang ATP itu diujinya pakai asesmen lingkup materi. Bedain ya antara asesmen sumatif. Kita bisa menggunakan ATP tadi sebagai asesmen sumatif kalau seandainya ada ketidakpastian. Contohnya, kita sedang untuk asesmen sekali lagi, untuk asesmen sumatif kan ada dua ya, asesmen lingkup materi sama asesmen semester. Kadang-kadang ada yang ragu-ragu nih, kalau lingkup materi sudah, semester dilaksanakan lagi nggak? Seperti itu? Ada mungkin yang seperti itu? Acun, mungkin kita nyatai sedikit ya. Ada yang seperti itu mungkin angkat tangan. Ayo, angkat tangan, angkat tangan. Gitu aja, ya. Jadi santai aja, santai gitu jadinya ya. Ada yang mungkin yang berpikir seperti itu. Ini sudah di lingkup materi, anaknya sudah berhasil. Apakah di formatif harus, apakah di asesmen sumatif semester perlu saya laksanakan? Dalam kurikulum merdeka dilaksanakan apabila gurunya sendiri masih memerlukan konfirmasi. Contohnya gurunya masih ragu apakah anaknya ini memang sudah tercapai atau tidak. Kalau masih ragu, laksanakan. Kalau sudah ragu, kalau sudah memang yakin, apalagi ada portofolionya di situ, ya, ada anak-anak sudah menampilkan hasilnya sendiri. Ingat portofolio beda ya sama K13. Kalau K13 portofolio itu adalah gabungan dari beberapa tugas. Kummer nggak gitu. Portofolio Kummer dilaksanakan pada akhir pembelajaran, pada akhir unit materi dan ditawarkan ke anak. Nah, setelah kamu paham tentang ekosistem, kira-kira kamu inginnya menampilkan hasilnya seperti apa? Misalnya, Pak, saya ingin membuat poster. Berarti itu portofolio dia. Misalnya, Pak, saya ingin membuat video singkat menjelaskan tentang ekosistem di dekat rumah saya. Itu portofolio dia. Jadi portofolio bukan gabungan tugas. Itu yang Kummer. Jadi tolong disamain persepsinya. Untuk portofolio di Kummer kita nanyakan ke anak. Jadi ada dua proses portofolio pada saat Kummer. Setelah selesai, tanya ke anak. Kita mau bikin portofolio nih. Anak itu harus tahu portofolio itu apa dulu. Nah setelah itu ada proses yang namanya tanya jawab. Tanya jawab. Nah setelah itu kita pastikan gunakan keterampilan bertanya untuk tindak lanjut dan secara refleksi dan tindak lanjut dan sebagainya. Gunakan di situ ketika anak memang sudah bisa, sudah mampu, sudah yakin mampu, berikan waktu untuk dia mengerjakannya. Jadi portofolio di situ. Bukan kumpulan tugas lagi ya. Kalau dulu nih tugas-tugas kita kumpulin, ya. Jadi sekarang tidak. Portofolio harus lahir dari kemauan anak. Semua anak. Makanya diharapkan ada yang namanya tanya jawab dan sebagainya. Ya tawarkan dulu. Nah, jadi karena asesmen sumatif itu penting, jadi dia menentukan apakah anak ini bisa naik ke jenjang berikutnya ataukah untuk menilai TP yang kita ajarkan itu sudah tercapai atau belum. Makanya perlu dilaksanakan benar-benar dengan detail. Nah, yang jadi masalah selama ini, ya saya bisa saja tahun lalu kayak gini. Ya udah, daripada capek kita bikin aja tes seperti itu. Bikin aja modelnya tes. Sebenarnya ini dari K13 ya, saya sedikit tentang kalau sudah ngomong asesmen sumatif, misalnya PAT atau kenaikan kelas, itu sebenarnya agak miris ya kalau saya bilang gitu. Kalau teman-temannya sekarang ada kelas 6, mungkin masih pegang KD-nya. Ada kelas 6 di sini yang mungkin nggak ada yang ikut ya. Tapi kelas 6 itu KI 3-nya, KD-nya, KI 3 dan KI 4 itu tahapannya analisis, menganalisis. Nah, pada saat kita bikin soal PAT, kita bikin soal apa? Di bawah ini yang dimaksud dengan di manakah di antara gambar ini misalnya nilai. Anak dapat menganalisis penggunaan, dapat menganalisis penerapan nilai-nilai di lingkungan sekolah. Mungkin kalinya seperti itu, saya nggak begitu hafal. Kelas 6 seperti itu contohnya. Menganalisis penerapan nilai-nilai di sekolah gitu, menganalisis. Tapi soalnya kita kasih soal. Perhatikan gambar berikut. Cermati gambar berikut. Di bawah ini merupakan penerapan nilai-nilai Pancasila yang benar di sekolah adalah
itu mampu identifikasi dengan menggunakan taksonomi Blueprint itu ada di C2, menganalisis ada di C4. Sudahkah kita benar melaksanakan asesmennya? Kalau analisis seperti apa? Berarti harus ada kajian kasus. Cukup satu soal dengan kasus atau mereka minta mereka untuk mengamati penerapan nilai-nilai selama 1 minggu atau beberapa hari di sekolah, kemudian membuatkan laporannya presentasi, itu baru benar. Karena bunyinya adalah menganalisis, kemudian menganalisis, setelah itu evaluasi, menyimpulkan, bacain ke depan. Tapi yang kita lakukan, kita buat soal pilihan ganda. Padahal pilihan gandanya nggak sesuai dengan KI yang diminta. Itu satu masalah. Itu juga. Terkadang juga yang paling ekstrim di kelas di sekolah saya adalah KI 3 dilaksanakan, Bu. KI 4 dikarang. Ada yang begitu? Ada yang begitu? KI 3 dilaksanakan, KI 4 dikarang. Padahal logikanya, kalau dia sudah mempraktekkan, dia sudah melakukan, berarti KI 3-nya sudah tercapai. Dia hanya perlu mengumpulkan LKPD atau laporan dia membuatnya. Misalnya, siswa kita minta di KI 4-nya adalah bisa membacakan membacakan pidato yang dibuat. Pidato apa yang dibuat kayak gitu. Berarti penilaian asesmen terakhirnya adalah hanya membacakan pidato untuk penilaian pengetahuan. Dia kumpulkan naskah pidatonya lengkap dengan penjabaran, ini loh bagian pembuka, bagian pembato, ini loh isinya, ini loh penutup. Hanya seperti itu. Lalu yang kita laksanakan, kita buat pilihan gandanya, kita buat isiannya, kita buat uraiannya. Lalu enggak kita itu dari KD-nya. Jadi kalau masih ada yang kelas 2, kelas 3, kelas 5, kelas 6, lihat lagi KD-nya. Mungkin dari sini nanti setelah belajar tentang asesmen sumatif, nggak lagi berpikiran kalau asesmen PTS itu harus tes. Karena ada 3 cara penilaiannya. Nggak harus tes, Bu. Bayangin kalau anak kita 40, guru agama apalagi. Guru agama misal dari kelas 1 sampai kelas 6, soalnya 30, anaknya 400. Astagfirullahaladzim. 500 Pak, 500 gitu. Iya. Soalnya ada yang isian, ada yang uraian. Astagfirullahaladzim. Bayangin bebannya itu. Ya. Udah gitu sama guru kelasnya seminggu ya. Minggu. Yang terjadi kemudian apa? Yang paling buruk terjadi, gunakan anak-anak untuk bantu ngerjain koreksi. Itu terjadi. Benar begitu? Ada yang begitu? Ya kita sama-sama ya kita koreksi. Bu Eva udah tahu kalau saya ngomong kayak gitu nggak apa-apa, nggak bakal dilaporin, santai. Bu Eva udah tahu koreksi dan keadaannya begitu. Dan itulah yang kita bilang, apa yang kita ajarkan. KIKD selama ini cuma jadi pajangan, cuma buat di rapot. Kalau menilai KI-nya apaan ya? KD-nya apaan ya? Gitu ya? Kadang-kadang kayak gitu. Kita nggak lihat KO-nya apaan, targetnya apa. Malah kita pusing kerjain tugas itu tadi apa? Ulangan tertulis. Setelah itu ulangan prakteknya udahlah naikin aja. Lebih tinggi dari ulangan tertulis. Ada yang seperti itu? Ada. Nggak beda. Bukan seperti itu. Ya. Padahal tadi saya bilang apa? Kalau KI 4-nya dilaksanakan, seharusnya KI 3-nya tidak perlu lagi. Gitu. Karena sudah include di situ. Nggak mungkin anak bisa bikin poster tentang jaring-jaring makanan atau rantai makanan kalau dia nggak tahu tentang produsen, konsumen, pengurai dan sebagainya. Dia pasti harus tahu dulu, baru dia bisa buat. Gitu. Dan halnya kalau misalnya, jadi kalau asesmen sumatif sebenarnya teman-teman berpikir aja gitu, mau bikin produk, pengamatan atau apa praktik itu bisa semuanya. Tapi nanti dijelaskan lebih detail. Jadi intinya ke arah sana. Kenapa? Tadi satu, karena asesmen selama ini yang kami lakukan tidak sesuai. Itu satu. Asesmen yang kami laksanakan juga hanya tertulis. Kadang ada anak yang pintar sekalipun, ketika dia lagi sakit perut atau lagi bete dari rumah, pas mau ulangan, belum tentu hasilnya baik. Kadang kesalahannya bukan di anak, kesalahannya di kita. Soalnya muter-muter. Soalnya yang kita aja kadang-kadang bingung artinya apa. Gitu. Jadi sudah benarnya kita bikin soalnya. Itu dulu. Ya, jadi jangan dikata kalau misalnya nilainya jelek, gimana sih? Udah diajarin kemarin sampai lengkap banget, hancur banget nilainya. Gitu. Jadi yang kayak gitu juga, itu kalau kita menilainya dari pengetahuan saja ya begitu jadinya. Ya, anak belajar sehari-hari bukan hanya
ingatan, hafalan, dia belajar melakukan, dia belajar melakukan penelitian, dia belajar menjelaskan, menyajikan dan sebagainya. Itu harus diuji dalam asesmennya, asesmen akhirnya. Makanya kami, Pak Helmi bisa lanjut berikutnya. Lanjut Pak Helmi. Ya, belum Pak Helmi. Perlu cepat. Ya ini. Makanya dari sini kemudian lahir asesmen berbasis proyek. Satu, karena penilaian selama ini hanya pengetahuan tertulis, ya itu. Karena ada juga yang ngomong, Pak, saya praktek kok, ada keterampilan di situ. Tapi biasanya keterampilannya terpisah, tidak menjadi satu paket dengan pada saat pasnya keterampilannya terpisah. Gitu. Yang berikutnya adalah ini yang penting. Jadi pengetahuan yang diperoleh bukan cuma hanya sebatas ingatan. Kita sudah sampai kalau Kumar itu teman-teman tidak bisa mengajarkan Kumar itu dengan langsung menjelaskan maknanya. Semuanya lebih ke kontekstual. Jadi ini loh contohnya, terus anak diminta untuk mengartikan sendiri. Nah yang terakhir, yang berikutnya adalah memberikan kesempatan setiap anak untuk mendapatkan usaha terbaiknya. Kita tidak bisa pungkiri ya, ada anak kita yang secara visual baik. Kalau terima informasi, ada gambar, ada video, ya, ada gambar, terus tulisan, dia cepat menangkapnya. Tapi ada juga anak yang auditori, anak-anak tipe anak-anak yang lebih gampang mendengar, lebih gampang mendapatkan informasi dengan audio. Tapi audionya sendiri audio siapa? Bukan video loh, Bu. Jadi ini harus hati-hati ketika kita mengajarkan pembelajaran lewat video. Tidak boleh videonya langsung dari sini, harus dari gurunya. Karena orang tua aja kalah sama guru. Coba kalau di sekolah di rumah ngajarin matematika, terus nggak sesuai sama cara gurunya, yang ngomong, kata guru kan begini, kata guru kan begini, berantem gak tuh beneran. Kayak gitu kan? Ya karena gurunya yang paling didengar. Kita ada video, kita puterin waktu. Videonya lebih dari 10 menit, 15 menit. Padahal konsentrasi anak 5, 7, 8 menit. Dikit kayak gitu. Kepanjangan tuh 15 menit. Kita nggak berhentiin, Bu. Kita juga nggak ngomong, nggak bahas sama sekali. Kita diam aja di depan laptop gitu. Perhatikan ya, jangan ada yang berisik gitu. Perhatikan ya, jangan ada yang berisik gitu ya. Jadi ya, Anda diminta perhatiin 15 menit. Corek sana, corek sini gitu kan. Dia lihat dan sebagainya. Ada yang pura-pura lihat, bengong dan sebagainya. Nah 15 menit ditanya, apa tadi videonya? Nggak tahu, lupa dan sebagainya. Ya kalau gurunya masih bisa jelasin lagi, mau jelasin lagi, alhamdulillah. Ya alhamdulillah Bu, kalau mau jelasin lagi. Nah kalau diputar lagi, selesai belajarnya Bu. Nggak ada penutupan, waktu habis. Ya, nggak ada ngasih tugas, nggak selesai, habis mau waktunya. Itu jadinya. Makanya untuk dengan menggunakan asesmen berbentuk proyek, kita dapat memberikan kesempatan kepada mereka yang auditori bisa dapat bekerja lebih baik, apalagi kinestetik. Anak kita rata-rata kayak visual, gak bisa diem, apalagi kelas 1 ya. Gitu kalau diem, kalau ada anak yang diemnya kayak video peragaan, ya, kayak video belajar yang di YouTube yang versi pemerintah, itu hebat itu, hebat. Karena biasanya anak kita begitu 10 menit, 5 menit, ada yang larian kayak mandor, ada yang naik ke bangku, gitu, ada yang coret-coret dan sebagainya, ada yang teriak-teriak, Bu, pensel saya hilang, dan sebagainya. Itu kenyataan yang kita alami, gitu kan? Makanya dengan bisa mengemas asesmen sebagai kita dengan cara proyek, anak-anak yang tipenya aktif begitu bisa dapat nilai bagus juga. Jadi kita bisa memberikan kesempatan kepada anak yang ingatannya baik untuk nilainya bagus, untuk mereka yang menyimaknya bagus bisa dapat nilai semakin baik, dan kemudian untuk anak kinestetik juga mendapatkan nilai yang baik. Selain itu, anak-anak yang punya keterbatasan bahasa ada nggak Bu? Yang kita ngomong ya nggak sampai semenit, Bu tadi apa ya? Bu tadi apa ya gitu. Tadi kan ibu udah ngomong gitu. Ibu tadi ngomong gini.